Twicky bitch. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yudi, NIM 1119101338. Saya dari kelas 3C Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya sudah memiliki soal yang nantinya kita bakalan kita masukkan ke tabel distribusi yang ini. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja. Cari nilainya. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kita sorting dulu nilainya. Kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Gimana caranya? Caranya kita rank dulu nilainya sampai akhir, kemudian kita sorting pakai fitur yang ini pada menu bar sort and filter. Kita klik, nah kita pilih yang sort small to less aja, karena nanti yang kita urutkan nilainya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita klik, kita pilih yang continue. Oke, sort. Nah, sudah selesai. Kita urutkan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kita cari rentang data. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, rentang data itu apa? Rentang data itu ialah data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Ini adalah data terkecilnya, kemudian 94 adalah data terbesarnya. Oke ya, saya kasih definisi terlebih dahulu. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita hitung sama dengan nilai terbesarnya. Kita klik 94, kita kurangi nilai terkecilnya 37. Enter. Nah, ini adalah rentang datanya. Rentang data yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian kita cari jumlah kelas. Nah, jumlah kelas itu apa? Jumlah kelas itu adalah rumusnya seperti ini: 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dalam kurung log 10, kemudian nilai n. Ini adalah rumus dari jumlah kelas. Kita masukkan rumusnya ke sini, sama dengan 1 ditambah kurung 3,3 kali n. Log 10 tab n. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nilai n ini apa? Nilai n ini adalah nilai jumlah banyaknya data. Jadi kalau kita perhatikan contoh yang ini, semua jumlah datanya itu jumlahnya 30, berarti n nya sama dengan 30. Kita tutup. Nah, kita enter. Nah, ini adalah hasil dari rumus yang tadi, jumlah kelas 1 plus 3,3 dikali log 10 dikalikan n. Terus langkah selanjutnya apa?
langkah selanjutnya kita cari panjang kelas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu panjang kelas itu apa, panjang kelas itu adalah nilai rentang data dibagi dengan jumlah kelas. Ini adalah nilai dari panjang kelasnya. Kita hitung sama-sama. Panjang kelas yaitu rentang data, kita klik, kemudian kita bagi dengan jumlah kelas. Enter. Nah, ini adalah panjang kelasnya. Lalu proses selanjutnya kita hampir memasuki ke tabel distribusi, tapi sebelumnya kita cari batas kelasnya terlebih dahulu. Cara mencarinya yaitu yang pertama nilai batas bawah, yang batas kelas yang paling bawah sendiri, yaitu 37. Kita masukkan sini 37. Nah, lalu gimana cara untuk mencari batas kelas atasnya? Batas kelas atas itu dicari dari nilai yang bawah ini, kemudian kita tambah dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya kan ada 10, berarti 37 ditambah 10. Cara hitungnya yaitu 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti batas atasnya 46. Kalau menghitung 37-nya masuk dalam 10 angka tadi. Terus kita inputkan lagi batas kelas bawahnya, yang kedua, di kelas kedua maksud saya. Cara inputnya, batas atas yang ini kita tambahkan 1, berarti kan sama dengan 47. Nah, kita cari 47 ditambah 10 sama dengan 56. Terus seperti itu. 66. Di sini 66 tambah 1 sama dengan 67. Kemudian 67 tambah 10 sama dengan 76. Terus 77. Di sini tambah 10 86. Di sini 87. Sampai sini nilai terakhirnya yaitu 94. Sini kita sudah buat batas kelasnya, batas kelas bawah 37, kemudian batas atasnya 46, kemudian 47 sampai 56. Kita masukkan ke tabel distribusi bagian interval. Interval itu apa? Interval itu batasan kelas, sama seperti ini. Yang pertama, di kelas pertama ada nilai 37 sampai 46. Kemudian di kelas kedua ada 47 sampai 56, kemudian 57 sampai 66. Di kelas keempat ada 67 sampai 6 dan 77 sampai 86. Kemudian terakhir di kelas ke-6 ada 87 sampai 94. Nah, kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah nilainya pada batasan interval ini, di antara 37 sampai 46. Kita cari ada berapa jumlah. Caranya kita sama dengan count. Nah, kita cari batasan dari mulai 37 sampai 46, kita cari. Stop. Nah, sini. Kenapa nggak sampai 49? Karena
49 itu berada di atas 46, jadi tidak termasuk. Tapi kalau di sini nanti ada 45 atau 46, kita masukkan nilainya tersebut. Tapi kalau melebihi dari batas 46, kita tidak perlu memasukkan. Kita enter, ada 2 nilainya. Kemudian kita cari frekuensi dari interval 47 sampai 56. Count 47 sampai 56. Terus sama dengan count 57 sampai 66. 57 sampai 66 ya, ada 2. Kemudian 67 sampai 76. 67 sampai 76 sini. Nah, ada nilai 4, ada nilai 76. Enter, ada 10 nilainya pada kelas keempat. Kemudian kita cari yang intervalnya antara 70 sampai 86. 86 sampai 86. Enter, kemudian kita cari yang terakhir kelas ke-6, 87 sampai 94. 87 sampai 94 ini. Nah, ini merupakan tabel distribusinya dari contoh soal yang ada. Kemudian kita cari jumlahnya. Caranya gimana? Kita tinggal masukkan rumusnya saja. Kalau dalam Microsoft Excel itu ada yang namanya sum. Sum itu gunanya untuk menjumlahkan nilai. Sama dengan kita ketik sum. Nah, ini pakai yang sum, kita tab, kemudian kita rank atau blok. Kalau pada Microsoft Word kita rank dulu. Nah, sampai yang diinginkan, kemudian kita enter. Nah, pas nilainya adalah 30. Jumlah frekuensinya ada 30. Baik. Lalu, nah ini buat teman-teman saya kasih sebuah tambahan. Lalu gimana cara kita untuk membuat diagram dari tabel distribusi frekuensi yang ini? Gampang, kita tinggal rank aja ini sampai sini, kita rank, kemudian kita masuk pada menu insert, kita cari yang namanya chart, kita pilih yang ini saja. Nah, dari sini teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mau pilih yang diagram batang atau diagram lingkaran atau diagram kurva. Terserah teman-teman nanti pilih yang mana. Kalau saya, kita ambil sampel satu saja. Saya pakai yang diagram batang yang pertama. Oke, nah sudah jadi. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk diagram. Baik teman-teman, sudah selesai tutorial untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Kalau semisal dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, saya Kang Wahyudi.
dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton di video selanjutnya.